Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi, kami dari calon guru penggerak angkatan 5 mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah terkait dengan tugas kami, yaitu tentang pengambilan kebijakan berasaskan nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan tentunya seorang kepala sekolah pasti dihadapkan dengan banyak masalah atau banyak dilema, atau kita kenal dengan dilema etika, dan tentunya masing-masing kepala sekolah punya kebijakan bagaimana harus memutuskan suatu masalah tersebut yang kadangkala harus dilakukan dalam waktu cepat. Kami bermaksud menggali ilmu dari Bapak yang sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah, agar nantinya keputusan yang Bapak ambil dalam kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan di sekolah bisa kami ikuti. Kami Mutia Farida dan Bu Aulia mohon kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Terima kasih. Monggo Bu Aulia. Terima kasih Pak Edi, terima kasih sekali. Di sela-sela waktu Bapak yang sangat sibuk, Bapak masih berkenan untuk meluangkan waktunya untuk kami, Bapak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Farida terkait dengan pengambilan keputusan, yang pasti kami sangat paham seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Bapak sebagai kepala sekolah di institusi ini, pasti dihadapkan dengan banyak hal, baik itu yang sifatnya dilema etika maupun yang sifatnya bujukan moral. Pak, bisa mungkin diceritakan kepada kami, Pak, selama ini yang Pak Edi lakukan untuk mengidentifikasi apakah sesuatu itu atau situasi itu kita katakan sebagai dilema etika ataukah itu dikatakan sebagai bujukan moral, itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Terima kasih Bu Mutia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Anda mewakili sekolah kami, sekolah kita Semangat Bersatu Turen, yang nantinya sebagai calon kepala sekolah. Intinya satu, bahwa kepala sekolah itu sama dengan kita waktu lahir. Orang lahir itu punya masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak pengalaman. Nah, di dalam mengatasi konsep-konsep yang dengan sampaikan tadi, itu yang paling penting menjaga emosional. Kita harus berbijak dalam melaksanakan segala sesuatu. Kemudian kita adalah menyayangi kepada mereka semuanya, mengasihi kepada mereka semuanya, sehingga dalam diri kita menentukan kebijakan, dipastikan bahwa kebijakan itu adil, akurat, dan kebijakan itu membawa dampak kepada kebaikan semua, tanpa harus melihat siapa, tanpa harus melihat apakah itu tugas pokok atau tugas rutin, tetapi yang jelas adalah bagaimana membuat kebijakan itu bisa diterima semuanya dengan damai, dengan satu harapan untuk kemajuan sekolah. Saya kira itu jawabannya. Luar biasa ya, kemudian jadi kalau boleh kami simpulkan tadi dengan jawaban Bapak itu, dalam hal pengambilan keputusan itu poin utama adalah pengambilan keputusan itu harus mengacu pada kepentingan orang banyak, itu yang terpenting. Kemudian juga memberikan dampak untuk kebaikan, begitu nih Pak D. Kemudian juga menumbuhkan rasa empati, ya, menyayangi, kemudian mengasihi. Kemudian juga dipastikan tidak berpihak kepada salah satu, tapi untuk kebaikan bersama. Luar biasa sepertinya ya Bu Mutia ya, ini yang harus kita pelajari lagi. Kemudian Pak, dalam hal pengambilan keputusan itu, apakah Bapak memiliki
strategi atau langkah-langkah khusus gitu Pak, ada prosedur alur-alur yang harus diikuti untuk pengambilan keputusan itu atau bagaimana? Pengambilan keputusan itu biasa didasarkan pada visi misi sekolah dengan acuan yaitu mana yang paling utama dan mana yang paling urgen, dengan proses tindakan melalui konsep POAJA, planning, organizing, auditing, controlling, evaluasi. Nah, semua program kegiatan yang non di luar kebijakan pokok atau kebijakan yang terprogram itu memang sifatnya insidental. Nah, sifatnya insidental ini tadi memang kadang kalau kita terbiasa menghadapi masalah, utamanya pada teman-teman yang baru itu gagal dalam mengambil keputusan, sehingga muncul kebijakan tadi bisa menjadi populis atau bisa menjadi kebijakan yang salah atau kebijakan yang nyampe pada tujuan. Nah, ini untuk bisa seperti itu memang harus pengalaman banyak. Nah, tapi pegangan utama kita adalah bahwa untuk yang terprogram kita membiasakan diri dengan langkah wajar tadi, tetapi yang tidak terprogram insidentif sifatnya bagaimana kalau itu menjadi terselesaikan dengan cepat, bagaimana itu bisa membawa dampak besar bagi sekolah, itu perkecualian. Jadi itu yang memang kita harus lakukan secara cepat. Tapi kalau tidak ya kita ambil atau tarik ke belakang, kita posisikan di belakang sebagai kegiatan yang mengarah pada RAP atau RKS. Kalau tidak ya sudah di sesi akhir saja. Tetapi yang urgen tapi itu ada kepentingan dan sesuai dengan RKS ya kita tidak akan cepat, gitu ya. Itu untuk prosedurnya ya Bu Farida ya. Yeah. Berarti tadi kalau untuk yang terprogram itu diupayakan untuk selalu mengacu kepada POAJA tadi ya, ada planning, organizing, kemudian ada evaluating, controlling dan evaluasi itu tadi. Kemudian untuk yang sifatnya insidental berarti ya mengikuti apa yang berlaku pada saat itu, tapi tidak harus tetap mengacu atau berpedoman pada aturan yang berlaku. Begitu ya Pak. Terus yang ketiga, harus semua kegiatan harus mengacu pada RKS. Jadi penting karena apa? Kalau tidak mengacu pada RKS, jika ada evaluasi baik dari pengawas ataupun dari pihak inspektorat dan sebagainya, itu kadang kita menjadi bermasalah. Kemudian Pak, tadi sudah dijelaskan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak. Selama ini mungkin ada Pak tantangan terbesar kalau menghadapi kasus dilema-dilema etika itu Pak. Kalau dilematika itu seringkali terjadi memang antara perasaan, antara naluri sebagai bapak itu memang kontras, tetapi harus kita pilih. Tetapi intinya satu hal, apapun yang terjadi, bagaimana kita itu memberikan solusi tidak berdampak pada mereka menjadi memusuhi kita, itu utamanya. Jadi bahasanya dalam istilahnya itu ngambil ikannya tidak teruainya, itu jadi pegangan. Dalam konteks yang demikian, salah satu contoh kecil, ada guru yang mau pindah dengan alasan orang tuanya sakit. Tetapi pada saat kita melihat atau mengevaluasi dan catatan-catatan mendahulu, itu ada tersebut bahwa guru itu prestasi harus bisa dinaikkan menjadi orang yang mewakili sekolah. Nah, urgensinya saya lihat lagi mereka berada pada posisi orang tuanya sakit tadi, dia adalah bisa diwakilkan pada saudaranya atau diwakilkan pada orang lain. Berarti ini kita anggap bahwa yang paling utama adalah bagaimana sekolah itu bisa sukses. Gurunya yang tadi bisa sukses, tetapi permasalahan orang tua sakit tadi kita anggap sebagai permasalahan sekunder. Tapi primernya adalah bagaimana sekolah itu memiliki
guru yang berprestasi dan guru yang bisa diandalkan sehingga visi misi sekolah tadi terwujud. Itu ya Bu ya. Itu poin terpenting di sana. Jadi melihat sisi-sisi primer sekundernya. Kalau ini ditinggalkan sekolah maka ya benar ada orang yang bisa menyamai, tapi pada posisi itu kasihan karirnya kalau nanti dia pindah di sekolah yang lain maka dia akan menjadi nomor sekian. Nah, ini kita juga harus dalam seperti itu saya kira. Kasus dilema itu tadi sekolah itu sama dengan yang saat ini memang kita pelajari Pak. Jadi yang kita pelajari terkait dengan dilema etika itu secara teorinya ada 4 paradigmanya. Yang pertama itu individu versus kelompok. Jadi yang seperti dicontohkan Bapak ini tadi sepertinya pas sekali dengan individu versus kelompok karena harus tetap mengutamakan kepentingan, tetap berpihak kepada yang lingkup yang lebih luas, yang lebih besar. Dan berdampak juga sebenarnya bagi individu sendiri. Kemudian juga paradigma yang jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya tadi itu adalah aset sekolah. Jangka pendeknya tadi bisa diselesaikan. Dibuat. Apakah Bapak itu menyediakan jadwal khusus untuk menyelesaikan ini, ataukah sekonyong-konyong karena hari itu harus segera diambil keputusannya maka harus segera juga dibuat? Gimana Bapak? Ini yang saya sebut sebagai tadi keputusan yang insidental. Nah, kita bekerja atas dasar program yang sudah dicanangkan. Itu tidak boleh berbelok. Nah, sisi yang lain ada kegiatan yang memang kayaknya sangat 2, 3. Yang baru saja disampaikan oleh Pak Edi, jawaban Pak Edi itu kebetulan terkait juga dengan pertanyaan saya yang berikutnya Pak, yaitu untuk jadwal. Nah, apakah Bapak itu menyediakan jadwal khusus Pak untuk menyelesaikan suatu kasus terutama yang terkait dengan dilema etika? Jadi kalau jadwal khusus nggak ada ya. Karena kalau kita menyediakan jadwal khusus berarti itu termasuk di dalam rangkaian yang permasalahan yang program yang sudah terprogram. Tapi kalau masalah tidak terprogram kita biasanya tidak menyediakan jadwal khusus, tetapi berdasarkan urgensitas permasalahan. Kalau contoh kecil yang terjadi di sekolah itu biasanya begini. Kalau sebuah rutinitas itu pasti di sela itu ada permasalahan. Nah, permasalahan itu tadi kalau misalkan menyangkut berkenaan anggaran, maka kita lihat di posisi urgensitasnya tadi ada di program program anggaran enggak, atau masuk di dalam program kegiatan enggak. Kalau tidak, ya teknis penanganannya ya bisa jadi satu, kalau itu sifatnya memang mengarah kepada permasalahan kesehatan, permasalahan hidup, ya memang kita harus selesaikan secepatnya. Tetapi kalau itu permasalahannya tidak menyangkut permasalahan nyawa atau dan lain sebagainya, ya kita ambil posisi di belakang. Karena apa? Tugas kepala sekolah bukan 1, 2, 3 masalah. Dalam satu hari bisa minimal 7 masalah. Nah, itu kalau ada permasalahan yang kecil, kemudian permasalahan besar, ya kalau itu menyangkut nyawa ya segera diselesaikan. Tapi menyangkut tadi yang disampaikan bahwa apakah itu menyangkut kebijakan yang harus terjadwal, saya kira enggak. Karena apapun yang terjadi kalau sudah menyangkut nyawa atau menyangkut kecelakaan pada anak itu bisa jadi yang sudah terprogram dilakukan. Tapi kalau tidak ya program-program tetap berkelanjutan sesuai jadwal. Yang tadi sifatnya insidental kita prioritaskan di sesi sela-selanya atau di sesi itu ya. Ada skala prioritasnya. Ada skala prioritasnya. Terima kasih. Jadi memang yang urutan pertama berhubungan dengan nyawa atau kesehatan tadi memang harus prioritas. Iya Pak. Jadi dari yang disampaikan Pak Edi tadi memang betul. Jadi pengambilan keputusan itu suatu keterampilan ya Pak. Yeah. Jadi semakin sering dihadapi dengan permasalahan akan semakin terampil dan lebih bijaksana dalam menentukan keputusan tersebut. Ya. Juga tadi yang disampaikan Pak Edi seperti bayi semakin banyak masalah nanti akan semakin cepat dewasa dan tangguh. Ya, itu secara konsep filosofi itu saya mulai pertemukan selama saya ngajar di Surabaya.
berarti semakin kita mendapatkan masalah semakin kita pintar. Nah, sehingga apa? Beban-beban itu tidak hanya masalah fitnah, tidak hanya masalah yang sifatnya rumor atau yang sifatnya benar ada. Itu semuanya mengandung konsekuensi. Nah, di konsekuensi tadi kita harus antisipasi. Dalam hal mana? Ya itu tadi masalah kebenaran itu yang menjadi titik poin. Tetapi kalau masalah itu berhubungan dengan fitnah, biarkan. Kata kalau kita ngurusin fitnah, kerja pokok kita hilang. Terabaikan. Jadi biarkan mengalir. Nah, yang paling penting adalah komunikasi. Menyayangi kepada semuanya. Bahwa gerakan atau pergerakan sekolah, roda sekolah itu yang penting bagaimana berjalan dengan tidak mengesampingkan permasalahan yang sifatnya bisa atau tidak bisa diselesaikan. Tetapi yang paling penting adalah kemauan kita menyelesaikan secepatnya masalah dan membiasakan diri bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan. Itu aja yang Berarti dalam hal ini masalah itu justru kita butuhkan ya Pak ya sebagai tantangan ya Pak, bukan sebagai kita ciptakan. Ya betul. Seperti itu. Berarti tadi dari Surabaya awalnya Pak Edi ya, itu yang menjadi salah satu faktor membuat Pak Edi dalam mengambil keputusan itu bisa lebih bijak gitu nih. Masalahnya gini, beda wilayah, beda permasalahan. Kalau saya ngajar di Surabaya itu kekerasan seringkali muncul dan itu saya biasa menghadapi masalah kekerasan dan sebagainya kekerasan. Sehingga di dalam wilayah yang tidak pada posisi kekeras atau beresiko tinggi itu landai-landai saja. Dengan demikian Allah itu menciptakan masalah itu jangan ditolak atau jangan dianggap bahwa itu menjatuhkan kita, tetapi itu adalah Allah memberikan solusi-solusi atas masalah tadi sehingga apa? Kita bisa hidup ke depan lebih baik. Contoh kecil yang saya sebut tadi, bayi kalau tidak nangis maka dia mati saat lahir. Tapi saat setelah dia lahir menangis maka dia akan belajar tengkurap. Itu masalah. Kalau masalah tidak selesai dia akan lumpuh dan seterusnya sampai dia masalah lari. Demikian itu adalah hidup kita. Jadi hidup itu memang bersanding dengan masalah dan bersanding dengan solusi. Tinggal mana kita mau pilih solusi. Jadi jangan berdoa, jangan ada masalah, tetapi kuatkan untuk menghadapi masalah. Kalau seseorang mungkin Pak Edi dalam menghadapi dilema etika itu, Pak Edi ada sosok yang mungkin jadi contoh atau yang menjadi inspirasi gitu. Saya mulai ngajar di Malang dan di Surabaya. Saya selalu dekat dengan kepala sekolah siapa. Bukan saya apa-apa, tetapi saya akan belajar bagaimana seorang kepala sekolah yang menjadi panutan kita nantinya. Selama saya di Surabaya, di Kediri, dan sekarang di Malang, saya punya 3 tokoh kepala sekolah yang menjadi panutan saya. Satu, Pak Gagu. Pak Gagu kepala sekolah ini sangat keras mengambil kebijakan. Tetapi kerasnya Pak Gagu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia memberi tugas itu harus cepat selesai, tepat waktu. Jadi di sini disiplin. Tetapi disiplin dalam konteks bahwa itu membawa dampak bagi sang guru. Contoh kecil, kamu harus selesaikan permasalahan proposal segera selesai. Hari ini detailnya sekian. Nah, pada saat memberikan tugas tadi, kita kadang bisa tepat waktu, kadang tidak bisa tepat waktu. Di saat kita tepat waktu, kita diberikan plus. Tetapi pada saat tidak tepat waktu, kita akan mendapatkan teguran. Nah, di saat dia memberi teguran tadi bukan menjatuhkan, tetapi bagaimana seseorang itu bertanggung jawab tanpa berusaha menolak perintah tepat waktu. Yang paling utama ternyata di sela-sela itu dia memberikan waktu seolah-olah disiplinnya itu ini harus selesai sekian, padahal dia memberikan. Jadi ada rentang tadi. Jadi sosok yang tegas tetapi masih humanis, gitu ya. Jadi tidak langsung memberi tugas tidak ada terus harus selesai, tidak.
Kemudian sosok kedua yaitu Pak Ulidin. Pak Ulidin seorang kepala sekolah yang saya sangat salut. Apapun masalah yang terjadi, dia diapa-apa orang, dia dengan sabar, tidak emosional dimunculkan, tetapi dia penuh kesabaran dalam membimbing dan membina teman-teman gurunya. Ini sosok Pak Ulidin. Kemudian sosok yang ketiga adalah Pak Bagus. Dia sangat komunikatif kepada siapapun, seorang dia adalah sahabat, dia adalah keluarga. Jadi tidak ada teman yang vokal dianggap musuh. Karena apa? Itu yang penting bagi kepala sekolah. Karena guru yang nakal, guru yang bolosan, atau guru yang bermasalah, itu adalah dinamika dalam kita menyelesaikan masalah. Karena apa? Yaitu kehidupan di dunia. Ada yang senang, ada yang tidak menyenangkan, ada yang nakal, ada yang baik. Nah, itu dinamika. Dinamika tadi kita urus dengan penuh kasih sayang, bukan menjudge seseorang bahwa itu salah. Itu rumusnya. Jadi 3 bekal yang saya dapatkan dari pendahulu senior saya tadi seperti itu. Sabar menghadapi masalah, disiplin. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, merangkul siapapun, sehingga sistem yang ada di sekolah itu layaknya mobil yang berjalan dengan powerful semua, tidak ada yang katakanlah kendori. Karena apa? Ada yang dikendori kita sudah bisa merangkul, maka tidak akan mungkin terjadi istilahnya apa ini? Gesekan atau gembosi sebuah kebiasaan. Ada lagi? Sepertinya biasa tidak banyak yang kita dapatkan hari ini, bukan balik yang kita dapatkan hari ini. Mungkin yang terakhir sebagai penutup Pak Edi, dari perbincangan kita tadi pastinya ada banyak pembelajaran, bagi kami juga pembelajaran, tapi bagi Bapak selaku pengambil keputusan juga pastinya ada pembelajaran Pak. Selama ini mungkin pembelajaran yang Bapak dapatkan dalam hal pengambilan keputusan itu bisa diceritakan Pak kepada kami. Pembelajaran di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika. Terkait dengan dilema etika. Satu, sekali lagi kita mengambil keputusan itu jangan sampai subjektif. Objektif, dasarnya objektif dari mana? Dari visi misi. Kemudian setelah dari visi misi, yang kemudian kegunaan untuk sekolah, bukan untuk kegunaan pribadi. Kepentingan sekolah. Yang ketiga adalah peningkatan prestasi sekolah dan prestasi individu tadi. Kemudian yang paling sulit menentukan itu masalah antara keluarga bukan keluarga, antara teman baik dan tidak baik, itu benar-benar harus dijauhkan. Dan dalam posisi yang demikian kita boleh menerima informasi dari kiri, tetapi kita juga harus menerima informasi dari kanan. Dalam posisi yang demikian pasti saya yakin dengan kebijakan yang kita munculkan pasti bisa kena untuk semuanya. Jadi tidak pada posisi pertemanan bisa kita tepis, persahabatan bisa kita tepis, masalah keluarga atau tidak keluarga bisa kita tepis, subjektif bisa kita tepis. Jadi kita akan berada pada real yang semestinya. Kalau ataupun tidak berada pada real semestinya, kita harus berbelok untuk mencapai tujuan itu yang kita sebut sebagai dinamika. Jadi dengan teknik membujuk. Iya. Banyak sekali ya Ibu Farida yang kita dapatkan hari ini, terutama bahwa dalam pengambilan keputusan itu seobjektif mungkin, sambil dengan ini ya Pak, menyaring informasi yang ada. Harus detail untuk menyaring informasi, memilah mana yang menurut pertimbangan moral kita itu yang paling tepat. Kemudian juga mempertimbangkan kegunaannya untuk bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu tidak harus populis. Tidak harus populis. Karena kalau kita berasumsi harus populis, maka itu pasti ada yang tidak salah di kalangan.
Tetapi bagaimana membujuk yang orang banyak tadi, yang salah tadi, dibandingkan orang sedikit tapi benar, itu tantangan. Yang kita maksud yaitu belajarnya bagi kepala sekolah tadi itu tadi. Kalau sudah bisa merangkul orang yang banyak yang bermasalah, itu luar biasa. Dan itu perlu latihan. Dan jangan sampai yang paling utama, sekolah itu tanpa guru murid bisa sukses. Benar adanya dengan guru tambah sukses, tetapi bahwa semuanya itu tujuannya adalah pada fungsi pembelajaran atau pendidikan pada anak, bukan pada guru. Nah, guru adalah bagian untuk sekundernya, untuk menopang kemampuan anak menjadi lebih baik. Jadi semuanya harus berangkat untuk kepentingan murid. Luar biasa sekali. Jadi, sangat sesuai dengan yang kita pelajari ya. Jadi segala keputusan didasarkan pada kepentingan murid. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih sekali untuk segala masukan yang telah diberikan Pak Edi kepada kami, pembelajaran yang sangat bermakna pastinya untuk kita ya Bu Farida, sebagai bekal kita untuk menjalani sebagai pemimpin kedepannya, terutama dalam pemimpin lingkup yang kecil dulu di lingkup pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imam, mohon izin, saya ada tugas terkait dengan mewawancarai 2 kepala sekolah, dan salah satunya yang saya pilih adalah Pak Imam selaku Kepala SMK Negeri 2 Turen. Seperti yang diketahui bersama bahwa Pak Imam sudah lama menjadi kepala sekolah yang punya pengalaman dan kebijakan yang sudah diakui di Kabupaten Malang, sehingga apa yang nanti saya tanyakan terkait dengan tugas bisa menjadi ilmu buat saya juga. Adapun yang kami tanyakan tentang masalah pengambilan keputusan Pak Imam. Jadi di dunia pendidikan itu keputusan yang diambil itu yang pertama harus mengutamakan kepentingan murid, kemudian berasaskan kebajikan universal dan juga bertanggung jawab. Dan seperti kita ketahui bersama, selama ini Pak Imam sudah luar biasa sekali kebijakan-kebijakan yang diambil, sampai dengan mengantarkan sekolah yang dipimpin menjadi sekolah yang diakui di mana-mana. Terkait dengan masalah pengambilan keputusan, ada 2 yang penting, yaitu masalah dilema etika dan yang penting dilema etika, Pak. Kalau dilema etika itu kan pasti ada keputusan yang nanti sama-sama pentingnya, sehingga waktu kita mengambil keputusan itu kadang ada dilema mana yang harus kita pilih, yang tentunya akan membuat yang lainnya menjadi kecewa atau mungkin tidak sepaham dengan maksud baik dari salah satunya. Mungkin bisa dicontohkan Bapak, apa contoh dilema etika yang pernah Bapak ambil selama memimpin di sekolah? Terima kasih. Jadi memang sekolah atau lembaga pendidikan itu main produknya adalah meluluskan anak-anak, sehingga pelayanan kita tugas utama kita adalah melayani pelayanan kepada anak-anak, sehingga semua kebijakan, semua aturan atau apapun itu pasti berorientasi pada anak-anak. Itu karena memang sebenarnya utama itu. Jadi tidak ada artinya kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah itu kalau tidak muaranya kepada anak-anak. Jadi harus menguntungkan anak, harus ada nilai positifnya kepada anak-anak. Kemudian kalau ada tadi ditanyakan tentang kebijakan etika ya, ada dilema etika. Jadi
pengalaman kami dalam mengambil suatu kebijakan yang sifatnya susah harus kita putuskan. Kami selaku pimpinan biasanya kami sudah punya semacam kartu truf atau sudah punya senjata yang ini nanti akan kami keluarkan. Tetapi sebenarnya itu harus kita gali dari bawah. Kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan nanti itu harus kita gali dari bawah, dari anak buah kita, entah dari siapapun yang akan nanti kita terlibat, sehingga dalam kita memutuskan itu bukan seolah-olah, walaupun keputusan dari kepala sekolah, tetapi keputusan itu tidak harus murni saya membuat keputusan seperti ini, tidak seperti itu. Setiap dalam keputusan-keputusan tertentu saya selalu minta masukan-masukan dari bawah, misal masukan dari teman-teman, baik dari anak-anak, dari guru-guru, dari staf saya, sehingga itu akan dalam kami memutuskan tidak salah memutuskan, itu yang penting. Dan yang kedua adalah keterlibatan itu penting, keterlibatan mereka kita ajak bicara itu penting, sehingga tidak apa istilahnya murni bahwa itu kebijakan saya tidak, tapi itu adalah kebijakan kolektif, sehingga dengan begitu insya Allah yang selama ini pengalaman saya, kebijakan-kebijakan saya lakukan itu pasti disupport, pasti didukung oleh warga sekolah itu yang ada, karena memang kebijakan itu sebelum kami launching pasti harus kita sosialisasikan dulu, kita ajak diskusi dulu dengan teman-teman. Itu kira-kira begitu pengalaman kami. Iya Pak, terima kasih. Tapi tentunya dengan banyak orang itu pasti ada kepentingan sendiri-sendiri. Artinya ketika misalnya guru itu 100 gitu ya. Saya yakin pasti tidak semua setuju Bapak. Ya, mungkin. Pasti ada beberapa yang yaitu tadi menurut Bapak dan menurut beberapa orang itu baik, dan menurut beberapa lagi itu masih belum bisa menerima. Yaitu langkah-langkah apa yang pasti di situ akan kami tunjukkan keuntungan dan kelemahannya. Kalau kebijakan A, keuntungannya ini, kelemahannya ini. Kalau kebijakan B, keuntungannya ini, kelemahannya ini, dan seterusnya. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan. Kalau mau lebih jauh lagi kan bisa dianalisis dan sebagainya, ya, SWOT analisis dan sebagainya. Tapi tidak sampai ke sana, tidak harus sampai ke sana, sehingga dari masukan-masukan saya kira sudah bisa kita timbang, sudah bisa kita pertimbangkan, sehingga mana yang paling menguntungkan bagi lembaga, bagi anak-anak, dan bagi warga sekolah. Jadi semakin besar yang menguntungkan itu yang akan kita ambil kebijakannya. Pasti dalam satu lembaga, kalau kita punya 5 jari, pertanyaannya adalah kita mau kehilangan 4 jari, apa kita kehilangan 1 jari? Itu menjadi pilihan. Dan itu harus diputuskan oleh kepala sekolah. Jadi itu anunya, apa namanya? Kira-kira filosofinya seperti itu. Jadi kita harus berani kehilangan 4 jari. Kita harus berani kehilangan 1 jari, tetapi mempertahankan 4 jari. Itu contohnya seperti itu. Ya. Karena tidak mungkin ya Pak, harus. Tidak mungkin 5-5 puas, tidak mungkin 5-5-nya puas. Ya. Jadi prosedurnya gitu Pak ya. Intinya diskusi. Ya. Tapi kan ada hal-hal yang urgent Pak. Jadi ada hal-hal yang mendesak yang harus diputuskan. Kalau kayak gitu itu gimana Pak contohnya? Kalau hal-hal itu memang krusial, ya saya selaku kepala sekolah harus berani memutuskan. Tetapi itu pun pasti dalam pertimbangan-pertimbangan saya sebagai pimpinan sekolah, baik karena dari pengalaman, juga karena ilmu yang sudah kami peroleh, sehingga dan memang ada saat-saat tertentu kami harus mengambil keputusan yang tidak harus dipertimbangkan terlalu panjang seperti tadi. Dan itu adalah resiko. Itu adalah risiko seorang pimpinan, harus berani memutuskan seperti itu, harus punya berani. Tetapi dalam membuat keputusan pun tetap harus kita ukur mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, sehingga harus kita banding-bandingkan seperti itu. Ya. Terima kasih, luar biasa sekali Pak. Ya, kalau tantangannya Pak, mungkin yang selama ini pernah ada kasus, mungkin contohnya yang terjadi dan tantangan yang dihadapi Pak Imam dalam menentukan sebuah dilema yang terjadi itu. Nah, contoh yang kami buat contoh SMK 2 Turen ini, bukan ini pas di situ. Sekolah 2 Turen ini sudah luar biasa. Lokasinya strategis, kemudian umur sekolahnya sudah lama, guru-gurunya profesional, kemudian disiplinnya bagus, bahkan kita kerjasama dengan TARA untuk disiplin dengan model kemaritiman dan sebagainya. Sehingga harusnya itu sesuatu yang positif gitu. Tetapi saya melihat dari sisi yang lain, ternyata itu tidak semuanya positif. Ada yang merugikan. Apa yang merugikan?
ada satu kesulitan bahwa setiap tahun sekolah ini kesulitan untuk mencari siswa. Kenapa kesulitan mencari siswa? Banyak anak-anak SMP yang takut masuk ke sini karena memang dengan disiplinnya sudah tertata seperti itu. Tetapi kalau sudah anak-anak sudah masuk ke sini, dia akan sangat senang, dia akan happy di sini, bahkan sangat militan berada di sekolah ini. Nah, ini yang sedang kami manage, kami kelola, gimana caranya agar disiplinnya tetap berjalan dengan baik, tetapi di mata masyarakat tidak sekeras yang dibayangkan oleh masyarakat. Ini yang sedang kami tata, dan itu kesulitannya luar biasa. Ternyata merebranding itu jauh lebih sulit daripada kita membuat hal yang baru dan kita branding. Jadi merebranding itu sulit. Contoh sekarang di SMK 1 Kepanjen kami pernah menjadi kepala sekolah di sana. Begitu start sekolah itu akan saya branding seperti ini, menjadi sekolah teknologi dengan tempat di ibu kota kabupaten dengan disiplin seperti ini, berjalan dengan bagus, melejit dengan bagus. Tetapi di sini dengan kelemahan yang saya sampaikan tadi, untuk merubah merebranding itu ternyata banyak tantangannya, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam sendiri. Ini yang memang sulit. Dan itu butuh butuh ketelatenan, butuh kesabaran, butuh diskusi, butuh masukan dari anak-anak, bahkan untuk merubah itu ketantangannya bukan ke guru-gurunya. Kalau guru-gurunya setuju saja, justru anak-anak yang nggak mau. Nah, ini anak-anak sedang saya coba. Nanti momennya tanggal 28 Oktober saya akan membuka forum diskusi dengan anak-anak. Akan saya coba anak-anak saya ajak bicara sebagai anak pemuda, karena memang momennya Hari Sumpah Pemuda. Saya akan minta masukan dari versinya anak-anak untuk membawa sekolah ini ke depan seperti apa. Ini yang sedang akan kami lakukan. Jadi untuk memajukan sekolah ini tidak bisa hanya dipikir oleh kepala sekolah saja atau guru saja, tapi juga anak-anak kita ajak mikir, kita ajak merencanakan masa depannya sekolah ini. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Selaras dengan pengalamannya Pak Imam ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Imam faktor yang mendukung atau yang berperan dalam pengambilan keputusan hal seperti itu dari mana Pak? Ya tentunya pengalaman yang banyak, yang kayak pengalaman. Saya kira kalau seperti itu kan tidak ada ilmunya, nggak tahu ada ilmunya atau enggak. Saya hanya mudahnya pengalaman. Jadi dari pengalaman itu sehingga itu yang, dan saya sendiri kan sebenarnya bukan orang pintar. Saya itu mengakui bahwa saya bukan orang pintar. Kemampuan saya itu hanya mengadopsi contoh-contoh yang sudah ada, kemudian saya modifikasi kecil-kecilan. Kami pernah menjadi guru di Singosari, pengalaman di sana saya bawa ke Kepanjen, saya bawa ke Turen. Saya pernah jadi kepala sekolah di Turen 1, pengalaman itu yang saya bawa ke sini. Hanya begitu saja tugas saya, mencontoh dan kita modifikasi sedemikian rupa agar bisa terlaksana di satu lembaga itu. Itu aja, tidak ada yang istilahnya, tidak ada sesuatu yang spektakuler yang baru, tidak ada. Jadi kami hanya mencontoh dan kita modifikasi. Kalau bahasanya sekarang kan ATM, awasi, amati, tiru dan modifikasi. Terima kasih. Jadi tadi contoh yang kasus tadi berhubungan dengan kedisiplinan ya. Itu dilemanya individu terhadap kelompok kan ya Pak. Jadi kepentingan sekolah ya. terhadap anak-anak, dan juga ya. Kalau saya lihat itu paradigmanya jangka pendek dan jangka panjangnya. Dalam jangka pendeknya memang disiplinnya bagus, ya anak-anak seolah-olah kalau masuk sini seperti militer gitu ya, ada yang bangga, tetapi ternyata jangka panjangnya kalau dilihat perkembangan dari jumlah yang mendaftar ya, animo masyarakat ditakuti. Itu yang sedang kami sedang kami modifikasi gimana caranya supaya sama-sama jalan. Jadi masyarakat juga bisa paham dengan kondisi yang ada, tetapi ya ini sistem disiplinnya saya kira bagus. Disiplin itu harus kita sepakat bahwa kunci suksesnya itu adalah disiplin. Itu harus kita paham. Tapi gimana caranya agar disiplin itu tidak menakutkan. Dan itu Pak ya, artinya sukses, tidak sampai ada benturan. Sampai saat ini ternyata keputusan yang diambil itu baik-baik saja gitu. Iya, saya berharap begitu. Makanya tadi ada forum, saya ingin diskusi dengan anak-anak, itu adalah bagian dari
bagian dari agar tidak terjadi benturan. Saya pikir semakin informasi kita sampaikan kepada mereka, kepada teman-teman yang ada warga di sini lah semua, kemudian kita ajak bicara, saya pikir akan semakin baik, akan semakin potensi-potensi yang ada itu akan semakin terungkap gitu. Dan sehingga itu akan menjadi modal, saya kira modal saya selaku tugas sekolah untuk mengembangkan sekolah. Terima kasih. Kalau tentang bujukan moral, Pak, mungkin yang pernah terjadi atau Bapak alami? Bujukan moral maksudnya di mana? Contohnya di mana? Bujukan moral itu antara benar dengan salah. Kalau di lima etika itu sama-sama benarnya, sehingga kita waktu memilih itu, ini benar, bagaimana kita menyikapi. Kalau bujukan moral itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa benar dan bisa salah. Ya. Kalau itu saya kira yes or no ya. Jadi saya itu sangat mudah. Kalau hal itu malah lebih mudah, artinya lebih mudah. Ini benar, ini salah. Mana yang mau dianut? Apa kita mau yang salah atau mau yang benar? Saya kira itu lebih mudah dalam mengambil kebijakan. Dan kalau salah, pasti ada konsekuensinya ini. Kalau kita mengambil hal yang benar, pasti ada konsekuensinya ini. Itu kan pasti dalam kasus-kasus apapun pasti akan bisa kita urai juga. Dan menurut saya itu malah lebih mudah dalam mengambil kebijakan karena jelas antara benar dan salah. Ya. Pak Imam, terima kasih banyak atas sharingnya dan ilmu yang diberikan, menjadi wawasan baru bagi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama, semoga Bu Mutia sukses. Amin. Ya, ini saya kira ini ilmu yang luar biasa karena ilmu ini walaupun bisa dipelajari, tetapi tidak bisa hanya bermodal pelajaran kita pelajari, tapi ini memang butuh pengalaman dan juga butuh semacam talent. Betul, Pak. Karena memang keterampilan pengambilan keputusan kan keterampilan ya. Semakin kita sering mengambil keputusan, semakin terampil. Terima kasih Pak Imam. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.